Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang dalil tafsili, dalil ijmali, dan taklid dalam ilmu tauhid. Ba'duhum mengatakan yang bahwa seseorang akan terlepas, akan imannya sah apabila dia mengetahui dalil tafsili. Ini menurut ba'duhum. Maka menurut ba'duhum tersebut, seseorang yang masih menggunakan dalil ijmali dalam akidah 50, maka imannya tidak sah. Kemudian jumhur ulama, mereka menganggap bahwa seseorang yang apabila mengetahui dalil ijmali saja, maka dia terlepas daripada taklid. Imannya sah, akidahnya sahih. Maka berdasarkan dua pendapat ba'duhum dan jumhur, maka minimal seseorang yang muslim tersebut harus mengetahui, wajib mengetahui akidah 50 tersebut secara dalil ijmali, agar dia terlepas daripada taklid. Maka dalam hal taklid ini, jumhur dan ba'duhum mengatakan seseorang yang taklid dalam ilmu tauhid, maka iman dan akidahnya belum sah. Nah, yang akan kita bahas di sini, bagaimanakah pemahaman tentang dalil tafsili, bagaimanakah pemahaman tentang dalil ijmali, dan bagaimanakah pemahaman tentang taklid, agar kita terlepas daripada taklid. Referensi kita yaitu kitab Kifayatul Awam halaman 15. Wad dalilu tafsili misaluhu iza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala ayyuqala hazihil mahlukat fayaqulu lahu as-sa'il al makhlukatu dallatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin fayajibuhu. Jadi tentang pemahaman bagaimanakah yang dimaksud dengan dalil tafsili tersebut, maka di sini dijelaskan. Dalil tafsili adalah apabila seseorang ditanyakan kepada dirinya, apakah dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang ditanyakan oleh seseorang. Maka dia jawab bahwa dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan adanya makhluk. Jadi adanya ini makhluk adalah menunjuki sebagai dalil adanya khalik, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya pencipta. Kemudian orang yang bertanya tersebut menanyakan kembali, al makhlukatu dallatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha atau min jihati wujudiha ba'da adamin. Oke, kata orang yang bertanya, bahwa adanya makhluk ini menunjuki kepada adanya Allah. Kalau demikian, maka adanya makhluk ini sebagai bukti, sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu daripada jihad mungkinnya makhluk atau daripada jihad wujudnya makhluk sesudah tiada. Saya ulangi.
ditanyakan kembali oleh orang yang bertanya, adanya ini makhluk sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk ini sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa taala, apakah dari segi bahwa mungkin adanya makhluk, atau dari segi yang bahwa adanya makhluk sesudah tiada? Kalau dia menjawab bahwa adanya makhluk sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa taala adalah dari segi mungkin adanya makhluk, kalau dia jawab demikian, maka dia telah mengetahui dalil tafsili. Tetapi kalau dia diam ketika ditanyakan hal tersebut, dia tidak menjawab, dia diam, maka dia hanya mengetahui dalil ijmali. Jadi dalil tafsir tersebut adalah menjelaskan secara detail-detailnya tentang makhluk ini sebagai dalil bahawa adanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil ijmali adalah ketika dia ditanyakan adanya makhluk sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, apakah daripada mungkin adanya makhluk ataupun daripada wujudnya makhluk sesudah tiada, dia diam. Maka ketika dia diam, itulah dalil ijmali. Karena dilanjutkan dengan matan kitab, wa amma iza lam yajibhu bal qala lahu hazihil makhlukat faqat wa lam ya'rif min jihati imkaniha au wujudiha ba'da adamin fa yuqalu lahu dalilul ijmali. Ya. Dia hanya dapat mengetahui yang bahwa adanya makhluk ini adalah sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak mampu menjelaskan, tidak mampu menjawab ketika ditanyakan makhluk ini sebagai bukti, sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa taala daripada jihad mungkinnya adanya makhluk ataupun daripada jihad wujudnya makhluk sudah tiada. Kalau dia diam, maka itulah dia hanya mengetahui dalil ijmali. Tentang kedua dalil ini, dalil tafsili dan dalil ijmali, ba'duhum mengatakan bahawa seseorang sah akidahnya apabila dia mengetahui dalil tafsili. Jumhur ulama mengatakan yang bahawa sah akidah seseorang apabila dia mengetahui dalil ijmali. Jadi dalam kita berakidah, minimal kita mengetahui dalil ijmali 1 sampai 50 akidah. Daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz, sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan yang jaiz. Itu semuanya harus kita ketahui minimal dengan dalil ijmali. Kemudian apakah yang dikatakan dengan taklid? Sehingga seseorang yang taklid tersebut tidak sah imannya, tidak sah akidahnya. Dilanjutkan wa amma taklidu wa huwa ay ya'rifal aqaid khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmalian atau tafsilian. Jadi seseorang yang taklid dalam akidah adalah seseorang yang ia mengetahui akidah 50. Dia hafal seperti anak SD hafal. Dia hafal seperti anak TK hafal. Dia hafal seperti penyanyi-penyanyi hafal. Dia hafal wujud, qidam, baka, mukhalafatuhu lil hawadis, semuanya dia hafal. Sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala dia hafal. Sifat yang jaiz pada Allah Subhanahu wa taala dia hafal. Sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala dia hafal. Sifat yang wajib pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hafal. Sifat yang mustahil dan yang jaiz pada Rasulullah dia hafal. Tetapi mereka tidak mengetahui dalil ijmali, bahkan tidak mengetahui dalil tafsili. Maka inilah dikatakan dengan taklid.